Yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang tertidur dari hizb atau khususnya qiyamul lail ya, atau sebagian hizb tersebut ya, lalu dia membacanya di waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur, dituliskan pahala seperti pahala bacaannya di malam hari pada saat qiyamul lail ya. Dalam hadis terdapat dalil bahwa asalnya waktu untuk wirid Al-Quran adalah malam hari ya, mengingat Al-Quran, baca Al-Quran, tilawah Al-Quran ya gitu, tadabbur Al-Quran itu di malam hari. Dan ketika ada halangan, pahalanya ya serupa yang diberikan jika diqadha di waktu siang. Abu Daud Al-Jufri rahimahullah berkata, saya mengunjungi Kurz bin Barrah rahimahullah di rumahnya. Ternyata beliau sedang menangis. Saya pun berkata, apa yang membuatmu menangis? Dia berkata, sesungguhnya pintu rumahku tertutup, tirainya terjulur panjang ke lantai, tidak didatangi tamu, dan saya terhalang membaca wirid Al-Quran tadi malam. Hal itu tidaklah terjadi melainkan karena sebuah dosa yang telah saya lakukan. Nah itu ya, hati-hati kalau misalnya kita terhalang dari sholat malam, jadi karena dosa juga ya. Kalau orang dahulu menangis kalau tidak sholat malam ya, sedih gitu mereka, kecewanya ketika mereka tidak sholat malam gitu ya, ya rugi gitu ya, kita mah nggak sholat malam ya biasa-biasa aja biasa-biasa aja gitu ya, tahajud gitu ya gitu, malah mendahulukan nonton daripada tahajudnya. Apa sholat malam ya, mau 2 rakaat dulu terus witir silahkan ya, ya bebas silahkan ya, ya ya rutin walaupun sedikit juga itu bagus gitu ya, misalnya rutin kita 5 rakaat ya, sholat malamnya nggak apa-apa gitu asal rutin gitu. Bisa, boleh boleh aja asal rutin aja gitu kita, batasnya sampai mendekati subuh, sholat malam itu ya mendekati subuh ya, ya, ya sebelum azan. Nah, maka ini ada sebuah pesan, sesungguhnya membaca Al-Quran bagi hati laksana siraman air untuk tanaman, tidak dilakukan saat terik matahari karena tidak banyak berpengaruh, terlebih jika airnya sedikit maka akan segera menguap. Itu juga bacaan Al-Quran, kalau kuantitasnya sedikit dan dilakukan di siang hari pola dipenuhi dengan kebisingan dan kesibukan, maka makna-makna yang terkandung yang meresap ke dalam hati menguap begitu saja, tidak berbekas ya. Maka ini jawaban terhadap orang yang menyatakan yang dikemukakan gitu ya, sesungguhnya saya banyak membaca Al-Quran tapi saya tidak memperoleh pengaruhnya gitu. Kenapa tidak memperoleh pengaruh bacaan Al-Quran? Ketika saya tanyakan kapan Anda membacanya, ternyata ya kadang di siang hari gitu ya, saat bising, kadang ada juga yang mengganggu secuil usaha, kadang ya untuk konsentrasi susah gitu ya. Bagaimana dia bisa memperoleh pengaruh yang diinginkan? Nah, membaca pada waktu malam itu bisa lebih konsentrasi karena lagi sepi, lagi sunyi gitu ya, dan lagi tenang dan terlepas ya dari suara yang menyibukkan telinga, pemandangan yang menyibukkan mata, sehingga menghasilkan konsentrasi yang sempurna yang akan membawa pada tadabbur dan perenungan yang optimal, serta hafalan yang kuat tertancap baik lafaz maupun makna ya. Setelah motivasinya, Fatufillah,
Nah, sekarang bagaimana agar kita konsisten dalam membaca Al-Quran, dalam sholat malam juga, diantaranya harus ada target ya, karena yang namanya resolusi pasti ada indikatornya ya, indikator bagaimana target tekanan gitu ya, yang harus kita mampu gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Maka harus adanya target ya, target Al-Quran, dan konsisten gitu ya, terus diulangi gitu ya targetnya itu ya, karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan ya. Untuk beramal kita harus punya ilmu tentang isi Al-Quran itu terlebih dahulu ya. Ilmu tersebut dihasilkan dari membaca dan tadabbur. Dengan semakin rapat interval jadwalnya gitu ya membaca Al-Quran, dan semakin sering mengulanginya, misalnya kita mengulangi ya 5 lembar dalam sehari, kan itu satu hizabnya gitu ya. Nah, 5 lembar sehari gitu ya, terus gitu ya, nanti itu bisa terus jadi lebih matang gitu ya. Atau dari situ ya, sehari 5 lembar itu nanti bisa terus konsisten gitu ya. 2 bulan bisa hatam gitu ya. 2 bulan bisa hatam baca Al-Quran itu ya. Gitu. Ya, kalau 5 lembar dalam seharinya gitu ya. Ini nggak usah berat-berat ya. Cukup 5 lembar dulu ya. Contoh itu mah ya. Ya. Dan harus semakin sering mengulanginya juga, maka pemahaman terhadap makna terkandung nanti semakin kuat dan tertancap dalam hati. Karena itu para salaf itu berusaha untuk selalu teratur dalam membaca Al-Quran, untuk memaksimalkan intensitas membaca dan rutinitasnya. Barang siapa yang mengira bahwa mereka melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan pahala aja, ya sungguh terbatas itu pemahamannya gitu ya. Atau bagaimana riwayat Umar bin Khattab bahwa beliau berkata, Rasulullah sabda, siapa yang tertidur dari hizab atau qiyamul lailnya yang tadi ya, atau sebagian hizab tersebut, dia membacanya di waktu sholat subuh dan zuhur gitu ya, dituliskan pahala untuknya bacaan di malam harinya gitu ya, qiyamul lailnya gitu ya. Terus dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, saya tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran ya, semenjak saya bisa membaca Al-Quran. Jadi semenjak dia bisa baca Al-Quran, dia terus ya, membacanya lagi, terus membacanya lagi gitu ya, tidak pernah kenyang gitu ya. Dari Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, seorang laki-laki minta izin untuk berjumpa dengan Rasulullah. Ketika itu beliau dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Beliau berkata, tadi malam saya tidak sempat membaca hizab Al-Quran dan tidak ada yang lebih dari saya utamakan dari hal itu. Jadi ada penyesalannya gitu. Terus dari Aitumah rahimahullah, saya menemui beliau, maksudnya Abdullah bin Amr, waktu itu beliau sedang membaca Al-Quran dari sebuah mushaf. Beliau pun berkata, ini adalah hizab yang sering saya baca ya, yang akan saya baca juga nanti di qiyamul lail malamnya gitu ya gitu. Jadi kalau para salaf terdahulu itu, mereka itu ya kalau baca dalam qiyamul lail panjang-panjang gitu ya, gitu. Sama gitu ya, panjang-panjang. Cuman satu rakaatnya itu ya bisa sampai bisa ya selembar 2 lembar lah gitu. Satu rakaat ya. Kalau kita selembar 2 lembarnya nggak kuat kita ya. Jangankan sehalaman saja gitu, kadang kita nggak kuat halaman 5 baris ya tuh udah komplain itu 5 baris oke. Udah cuma 5 baris gitu ya gitu ya. Nah itu para salafnya konsisten tuh ya gitu. Ada beberapa masjid ya yang ya ditemui gitu ya, kadang saya juga jadi makmum, itu juga ada yang membaca surat-surat yang lumayan ya, surat Al-Qasas
Al-Anbiya, surah Toha atau surah Yunus, dia dibaca dia gitu.